Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Septiani dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memaparkan tugas UAS saya, yaitu UAS Public Speaking dengan dosen pengampu Bapak Supriyadi MT MPD. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang materi yang saya sudah bikin. Saat ini, public speaking merupakan salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh seseorang. Dengan kemampuan public speaking yang dimiliki, ia akan dilihat sebagai pribadi yang berkualitas karena public speaking tidak hanya diperlukan oleh mereka yang berpotensi sebagai pembicara publik seperti guru ataupun dosen, tapi juga oleh mereka yang memiliki kebutuhan untuk bersinggung dan berkomunikasi dengan banyak orang. Jika ia tidak memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi dengan orang lain, tentu akan mengganggu hal-hal yang dikerjakan. Public speaking juga merupakan sebuah kemampuan yang di dalamnya memadukan 4 unsur pendidikan, yaitu Skinner, Skill, Arts, dan Soul. Banyak teori yang bisa dipelajari mengenai public speaking, namun disiplin ilmu yang satu ini tidak cukup hanya dengan memahami teori untuk menjadi seorang public speaker yang andal. Seseorang yang terus berlatih berpikir bicara di depan umum merupakan salah satu bentuk pembiasaan diri menghadapi penonton. Menyadari bahwa public speaking adalah salah satu soft skill yang penting, banyak orang berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berbicara mereka. Bentuk usaha yang dilakukan pun beragam, seperti menonton video mengenai public speaking di YouTube sampai mengikuti pelatihan kursus baik online ataupun offline. Banyak sekali public figure yang dijadikan sebagai tunjukkan dalam belajar public speaking, seperti motivator, YouTuber, penyiar, bahkan pelawak. Mengapa pelawak? Karena tidak sedikit pelawak yang memiliki kemampuan public speaking yang memadai kepercayaan diri di atas panggung dengan tujuan menghibur, membuat kita bisa mempelajari teknik yang digunakannya. Seperti yang kita tahu, public speaking tidak hanya cukup dipahami melalui teori. Yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita bisa mempraktikkan teori yang sudah dipahami. Tidak mudah lagi seorang untuk bisa menguasai panggung. Praktik yang digunakan pun tidak cukup dengan 1 atau 2 kali pelaksanaannya. Diperlukan jam terbang bagi individu untuk bisa menjadi public speaker yang andal. Kemampuan public speaking seorang bisa diasah dengan cara berlatih. Melakukan praktik berbicara di depan umum seperti praktik sebagai presenter, siaran radio, menjadi MC, dan moderator. Sedangkan kurangnya kemampuan public speaking individu bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tidak siapnya seorang saat akan tampil di depan umum. Tidak hanya itu, kurangnya pengetahuan mengenai teori pun bisa jadi salah satu faktanya. Dalam kelas ini, sebagai besar yang diberikan melalui teori, sedangkan untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan publik perlu praktik yang tidak sebentar. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana metode yang diberikan oleh Panji Pragiwaksono untuk meningkatkan kemampuan public speaking para peserta mengikuti kelas. Dalam kelas ini, sebagai besar yang diberikan merupakan teori, sedangkan untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan publik perlu praktik yang tidak sebentar. Oleh karena itu, dalam bagaimana mengenai metode yang diberikan oleh Panji Pragiwaksono untuk meningkatkan kemampuan public speaking para pesertanya mengikatkan kelas pun dilakukan secara online. Dari latar yang di atas, saya akan menjelaskan yang berhubungan dengan public speaking. Istilah public speaking terdiri dari 2 kata, yaitu public dan speaking. Public artinya orang banyak, masyarakat umum, dan rakyat, sedangkan speaking artinya berbicara. Kamus Merriam-Webster mengartikan public speaking sebagai the act or skill of speaking to a usually large group of people. Public speaking adalah aksi atau keterampilan berbicara kepada sekelompok besar orang. Istilah public speaking dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu KBBI, mungkin karena masih sulit dibicarakan terjemahnya. Istilah yang semakna dengan public speaking dalam KBBI adalah pidato, yaitu pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Public speaking adalah keterampilan yang dapat dilatih, dipraktikkan, dan dimanfaatkan untuk memberi manfaat sesuai dengan kebutuhan audiens, antara lain untuk menyampaikan informasi, memotivasi, membijak, dan mempengaruhi orang lain, mencapai saling pengertian, kesepakatan, meraih promosi jabatan, mengarahkan kerja para staf, meningkatkan penjualan produk atau keuntungan bisnis, dan membagikan pengetahuan yang dimiliki seseorang.
Tujuan public speaking tidak terlepas dari tujuan komunikasi, yaitu menyampaikan pesan atau ide kepada publik dengan metode yang sesuai, sehingga publik bisa memahami pesan atau ide dan kemudian memperoleh manfaat dan pesan tersebut. Sehubungan dengan ini, seorang public speaker pun untuk menuntut memilih metode yang tepat untuk menyampaikan pesannya. Penerapan public speaking disadari dari atau tidak, kita seringkali melakukan public speaking dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan oleh mahasiswa sekalipun menggunakan pendapat di dalam rapat, bercerita kepada teman-teman sekitar, dan presentasi di depan kelas menggunakan segelintir contoh dari penerapan public speaking. Noise dalam public speaking. Dalam proses komunikasi, seringkali arti dari pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan tidak sama dengan arti dari pesan yang diterima oleh penerima pesan. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.